Halo, selamat datang di Tangerang Talk. Pasca Lebaran, kita waktunya ngobrol-ngobrol terkait pemilihan umum. Dan sekarang kita kedatangan bintang tamu Ketua KPU Kota Tangerang, yaitu Bapak Ahmad Syailendra. Halo Pak, apa kabar? Baik Mbak Tifa, Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Tifa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Bapak beserta teman-teman KPU. Mohon maaf lahir dan batin atas nama Ketua KPU Kota Tangerang. Buat teman-teman di Tangerang Talk, khususnya Sobat Milenial. Oh, Sobat Milenial itu sapaan dari KPU Kota Tangerang untuk masyarakat gitu ya Pak ya? Betul. Kalau di kami Tangerang TV Sobat Tangerang. Sobat Tangerang, halo Sobat Tangerang. Iya, Sobat Tangerang. Nah, ngomongin soal Sobat Milenial dan Sobat Tangerang, mungkin mereka ingin tahu sedikit nih Pak nih. Sebenarnya KPU itu apa sih Pak? Taunya hanya kepanjangannya saja, tapi tidak tahu sebenarnya KPU tugasnya apa, fungsinya apa dalam di pemerintahan Republik Indonesia ataupun Kota Tangerang sendiri gitu. Oke, baik Mbak Tifa, ini luar biasa kami diundang dalam rangka kegiatan podcast Tangerang Talk ya, diasuh oleh Tangerang TV oleh Kominfo Kota Tangerang, karena memang KPU itu terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait di dalamnya guna mempersiapkan tahapan pemilu. Nah, kita ketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E itu mengatakan penyelenggara pemilu yang adil ya, berdasarkan asas jujur, adil dan tetap dan mandiri, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan itu banyak sekali ya, sejak periode pemilu tahun pertama yang pertama kali dilakukan di Indonesia tahun 1945 ya, itu namanya itu bukan KPU tapi Panitia Pemilihan Indonesia. Mereka itu tugasnya melaksanakan pemilihan terkait dengan anggota legislatif dan konstituante, kira-kira seperti itu. Sampai berlanjut ke zaman Orde Baru, itu berubah namanya dari PPI menjadi Lembaga Pemilihan Umum, kira-kira seperti itu. Nah, sampai sekarang tugas kami yang bisa kami lakukan selain kita ketahui bahwa pemilu itu kan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon presiden, legislatif, nanti ya. Kemudian juga pemilihan kepala daerah ya, terkait dengan gubernur, wakil gubernur dan bupati, wali kota dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Banyak sekali. Misalkan kita selesai pemilu tahun 2019, kita ada kegiatan yang namanya updating pemilih dan pendidikan pemilih. Oke, jadi ternyata KPU ini tidak hanya berperan pada saat pemilihan saja. Betul sekali. Ya kan? Karena mungkin kami ya masyarakat awam taunya, wah KPU pasti kegiatannya aktifnya tuh kalau ada pemilihan umum aja nih. Betul sekali. Di 2023 nanti ataupun 2024 nanti ya Pak ya. Ternyata tidak sampai situ aja nih, banyak kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan oleh teman-teman KPU. Betul. Nah, untuk daily activity dari teman-teman KPU biasanya apa sih Pak kalau misalnya belum tahun-tahun pemilihan umum seperti itu? Ya, sejak akhir tahapan pemilu tahun 2019 yang tadi awal saya sampaikan, kita diperintahkan itu untuk melakukan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Dan awalnya setiap 3 bulan sekali kita rekapitulasi ya, dan kita diminta untuk berkoordinasi dengan stakeholder. Di sini ada Disduk Capil misalkan. Kemudian juga sampai saat ini. Nah, itu kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan selain kegiatan rutinitas normal kami di KPU Kabupaten Kota, ya, itu terus berjalan day by day sampai saat ini. Karena ketika sudah masuk tahapan, itu nanti akan berganti. Selain itu juga kami juga melakukan kegiatan pendidikan pemilih, misalkan kami berkoordinasi dengan Kominfo juga, kami sering difasilitasi terkait dengan fasilitas Zoom. Nah, itu sampai ribuan partisipannya kan. Dengan kampus-kampus, ya, dengan sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Karena memang kita ingin proses demokrasi yang berjalan di Kota Tangerang itu menuju proses demokrasi elektoral yang baik dan bisa terjaga stabilitas politik dan keamanan. Nah, sebenarnya kan kita akan memasuki tahun-tahun politik ya Pak ya, tahun depan dan tahun depannya lagi nih, 2023 dan 2024. Nah, khususnya untuk di wilayah Tangerang sendiri, kegiatan apa Pak yang dilakukan oleh teman-teman KPU untuk menyukseskan agar partisipasi pemilih bisa terus hadir, bisa
apa ya, bisa di angka yang memang tinggi gitu mereka memilih. Menarik memang bicara setiap kali tahapan masuk tahapan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Sejak kali pertama saya masuk pada tahun 2013 di periode yang pertama saya itu kami bersemangat untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk KPU Kota Tangerang dan untuk masyarakat Kota Tangerang. Karena melihat tren pemilu sejak pasca reformasi ya, 99 itu partisipasi pemilihnya itu di atas 90%. Kemudian lanjut ke 2004 turun, itu di angka 80 kalau nggak salah, turun lagi di angka 2019. Nah, untuk di Kota Tangerang, alhamdulillah terakhir pada pemilu tahun 2019 itu kami ada di angka 81,4%. Sedangkan target dari KPU RI itu 77,5%. Artinya kami sudah melampaui target dan itu kami lakukan tidak bekerja sendiri. Banyak stakeholder yang masuk di dalamnya, tetapi masih dalam koridor regulasi aturan yang ada, atau istilahnya bagi kami itu tetap pada on the track, kira-kira seperti itu. Nah, menghadapi tahapan pemilu tahun 2004 yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari ya, perlu Sobat Tangerang ya, Sobat Tangerang ya, ketahui bahwa pemilihan umum presiden dan legislatif. Nah, legislatif ini kan ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ada DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, itu bersamaan nanti 14 Februari. Nanti di tahun yang sama, di bulan November tahun tanggal 27 November tahun 2024 itu akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Nah, Banten baru kali pertama nanti akan menghadapi pilkada serentaknya, nanti bersamaan dengan gubernur dan wakil gubernur Banten bersama dengan wali kota dan wakil wali kota Tangerang. Oke. Gitu. Pasti ini pesta yang cukup besar ya Pak ya? Ya, ini pesta rakyat. Ya, pesta kalau rakyat yang boleh kami besar. sebut pesta demokrasi ini adalah pesta rakyat yang memang rakyat harus terlibat banyak di dalamnya. Ya, berperan juga nih karena Betul, memang kelangsungan dari pemerintahan ataupun kelangsungan kita sebagai masyarakat juga di situ ya Pak ya, momentumnya kita untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kita kelak nantinya. Karena memang berdasarkan regulasi dan undang-undang ya, suksesi kepemimpinan nasional maupun daerah yang melalui pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Nah, untuk nanti di tahun depan Pak, berapa sih target yang ingin dicapai? Karena kemarin melampaui target dari 77% targetnya kita 81 ya Pak ya. Nah, nanti ada target nggak sih dari KPU di tahun depan, berapa angka yang ingin dicapai? Ya, kalau mimpi kita pasti pengennya yang tinggi ya. Sampai 100%. Iya, betul. Kalau yang namanya mimpi itu kan kita pengennya yang 100%, tapi kita juga berpikir rasional dan objektif ya. Paling tidak kita bisa mempertahankan posisi yang kemarin. Karena memang pemilu serentak 2024 sama masih prosesnya, karena 2019 kemarin juga kan kita bersamaan presiden dan legislatif. Nah, tahapan yang nanti yang terdekat itu insya Allah yaitu nanti di bulan Juni kami sudah mulai tahapan persiapan, dan bulan Agustus ini untuk teman-teman partai politik di tingkat Kota Tangerang itu harus sudah siap nanti di tanggal 1 sampai 7 Agustus ada pendaftaran partai politik. Oke, nah yang menariknya lagi kan sekarang penduduk di Indonesia ini kan didominasi oleh generasi milenial, yes, ya, that's right, Z dia Pak ya, yang dimana mereka menjadi pemilih pemula, betul dan sekali. itu populasinya nggak sedikit, besar. Nah, ini gimana nih cara pendekatan yang dilakukan oleh KPU untuk teman-teman yang menjadi pemilih pemula untuk mau menyuarakan suaranya melalui pesta demokrasi ini? Karena mungkin banyak sekali, apalagi sekarang akses media sosial gampang sekali ya Pak ya. Teman-teman mungkin dapat berita-berita yang entah itu betul ataupun salah secara mudah ya Pak. Nah, ini gimana meyakinkan para pemilih pemula untuk mereka mau berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini? Perlu diketahui oleh kawan-kawan Sobat Tangerang ya, data yang ada di kami, saya entek dulu ya. Siapa? Ya, itu 600.000 lebih ya, ada sekitar 657.181 itu kategori usia pemilih 17 sampai 40 tahun.
Sedangkan DPT 2019 kita itu di angka 1.194.369. Nah, bayangkan berarti kan ada hampir lebih dari 50% pemilih generasi Z yang sekarang dan pemilih milenial yang 31 sampai 40 tahun ini. Nah, kalau yang milenial ini angkanya tinggi dia, 302.522. Mereka sudah mendominasi nih ya Pak ya? Betul, nah artinya ya dalam konteks demokrasi pemilihan di mana terjadi suksesi kepemimpinan, peran anak muda itu tidak boleh diabaikan. Dan KPU Kota Tangerang terus melakukan kegiatan pendidikan pemilih. Ya, kita goes to school, goes to kampus, dan bahkan nanti insya Allah pada setelah Lebaran, nanti kita akan luncurkan kegiatan yang namanya Kampung Demokrasi. Kampung Demokrasi itu nanti kita akan sinergikan dengan pihak perguruan tinggi, gitu kira-kira. Jadi terus dilakukan secara masif ya Pak ya, Betul. sosialisasi ataupun webinar-webinar terkait KPU. Dan tidak lupa juga medsos KPU itu juga sekarang sudah luar biasa dikelola sama kawan-kawan yang hadir pada kesempatan kali ini di Parmas, di subbagian Parmas dan teknis. Ya, bisa dicek, kami juga ada YouTube, kami juga ada podcast. Nah, kami saat ini sedang melakukan podcast pendidikan politik atau pemilih dengan mengundang pimpinan partai politik yang ada di Kota Tangerang. Oh gitu. Seperti itu. Kemudian nanti tidak lupa juga kita undang pemerhati sosial, pemilu, mahasiswa, dan nanti pada saat tahapan pemilu rekrutmen penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan maupun di TPS, itu usia minimal untuk bisa mendaftar sebagai PPK di kecamatan, di PPS, di kelurahan, dan TPS tempat pemungutan suara minimal 17 tahun. Dan itu sudah dimulai pada Pilkada serentak tahun 2020 yang pandemi kemarin. Dan itu berjalan lancar karena memang kedepannya KPU RI secara nasional akan mendesain pemilu itu melalui digital. Oh gitu, nanti akan ada pemilihan secara digital ya Pak ya? Nah, itu kapan Pak akan dilaksanakannya? Kalau penerapannya kapan? Kalau pemungutan suaranya kita masih manual, tapi rekapitulasinya itu secara digital. Itu nanti akan dilakukan secara digital dan itu sudah dilakukan saat Pilkada 2020. Jadi namanya sistem rekapitulasi atau Sirekap atau e-rekap. Nah, itu nanti semua semua masyarakat Indonesia dan di dunia itu bisa mengakses langsung. Misalkan di tempat Mbak Tifa itu TPS 1 misalkan, itu ketahuan nanti mau lihat hasil pemenang partai politik dan presidennya itu seperti apa nilainya. Jadi jumlahnya. Secara transparan sekali ya Pak dengan adanya e-rekap ini ya? Iya, karena memang yang dibangun itu adalah sekarang transparansi terhadap publik kinerja KPU. Jadi asumsi KPU katanya bermain mata dan lain sebagainya, ya masyarakat sekarang, karena saya selalu sampaikan setiap kali kegiatan dengan stakeholder, dengan masyarakat, pihak kampus, sekolah, ayo awasi KPU. Iya. Ya, ayo awasi KPU. KPU itu harus diawasi biar kerjanya bener, yang udah bener semakin bener, kira-kira seperti itu Mbak Tifa dan sobat pemilih Kota Tangerang. Iya, supaya tetap kerjanya on the track juga, ya kan, transparan juga. Jadi buat teman-teman para pemilih pemula yang masih ragu-ragu, nggak usah khawatir lagi, karena dengan digitalisasi yang saat ini semakin masif juga makin gampang kita mengawasi kinerja setiap instansi ya Pak ya, salah satunya KPU. Nah, dalam waktu dekat ini kegiatan apa lagi Pak selain peluncuran Kampung Demokrasi? Oke, sebetulnya dari tahun 2021 sampai sekarang kita ada yang namanya sistem informasi data KPU Kota Tangerang, Sitangkot, yang tadi di awal saya sampaikan itu kegiatan terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, kita buat itu di Kota Tangerang. Jadi kalau di Pemkot ada live room, kita ya live room, ya kalau di kita ada Sitangkot. Sitangkot ini sebenarnya rebound dari sistem informasi pemilihan kepala daerah waktu tahun 2018 yang di Kota Tangerang. Kita pernah punya juga. Nah, di rebound kemudian menjadi Sitangkot. Nah, selain itu juga nanti ada kegiatan yang namanya Coklit Terbatas. Coklit Terbatas, Goes to Kampus ya yang tadi saya sampaikan. Di perguruan tinggi yang ada di Kota Tangerang, ya ke sekolah-sekolah, itu yang akan kami laksanakan. Coktas ini terjun langsung ke RT RW, langsung ke sasarannya, karena pada saat kemarin kami jalankan
sebelum bulan puasa itu luar biasa. Istilahnya kalau pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih namanya coklit, pencocokan dan penelitian oleh yang namanya PPDP atau Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih atau Pantarlih. Saya kira itu Mbak Tipa dan Sobat Pemilih Tangerang. Oke, jadi itu beberapa kegiatan yang akan dilakukan secara dekat ya Pak ya. Betul. Dari teman-teman KPU. Mungkin sedikit Pak pesan dan harapannya atau closing statement nih buat teman-teman para pemilih pemula atau Sobat Tangerang atau Sobat Milenial ya. Ya. Kami mengajak segenap buat Sobat Pemilih ya, Sobat Pemilih di Kota Tangerang, generasi Z, generasi milenial itu untuk ikut aktif bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagai penyelenggara pemilu ataupun aktif di dunia politik. Silakan, karena memang peran kaum muda ini selalu membersamai perubahan-perubahan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan, kami dengan sangat terbuka ya, dan juga menjadi agent untuk publikasi menjadi pemilih yang cerdas. Oke, itu dia. Jangan lupa milih di tahun 2020. Harus milih. Dan 2024. Nggak boleh golput. Ya. Nggak boleh golput. Anti golput club. Meskipun golput di negara kita nggak dihukum ya, itu hak warga negara. Tapi amat disayangkan. Ya, karena satu suara milik kita itu sangat berdampak untuk kelangsungan daerah ataupun negara Republik Indonesia ke depannya. Dan satu lagi, jangan terjebak terhadap informasi-informasi yang disebut hoax. Ya, karena memang itu perang KPU, kami sebagai penyelenggara pemilu, untuk memberikan kesadaran politik kepada masyarakat luas. Oke, harus memfilter segala informasi. Jika memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung aja merujuk ke website ataupun ke media sosial milik KPU. Betul sekali. Langsung direspon itu. Insya Allah. Bisa langsung DM aja. Media sosialnya apa aja Pak milik KPU? Ada KPU Kota Tangerang, kemudian juga YouTube-nya juga sama, Twitter-nya juga, Facebook juga sama. Nah, jangan lupa di follow ya akun TikTok-nya juga ada kami. TikTok-nya juga ada. Jadi kita mengikuti perkembangan aja. Oke. Nah, jadi buat Sobat Tangerang jangan lupa untuk follow media sosial dari KPU Kota Tangerang, dan jika ingin ada hal-hal yang ditanyakan bisa langsung saja direct message mungkin ya Pak. Betul. Ya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun media sosial dari official Pemkot Tangerang. Dan yang pastinya buat teman-teman yang ingin menambah informasi terkait program-program yang berada di lingkungan pemerintah Kota Tangerang ya, baik itu organisasi perangkat daerah atau organisasi vertikal lainnya, tetap terus saksikan Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang, dan sampai jumpa.